Saudara-saudari terkasih, kali ini saya ingin menyampaikan pesan Prapaskah 2023 Paus Fransiskus dengan tema Pertobatan Prapaskah dan Perjalanan Sinodal. Saudara-saudari terkasih, Injil Matius, Markus, dan Lukas semuanya menceritakan peristiwa transfigurasi Yesus. Di sana kita melihat tanggapan Yesus atas kegagalan murid-muridnya dalam memahami Dia. Beberapa saat sebelumnya terjadi perselisihan antara sang guru dengan Simon Petrus, yang setelah menyatakan imannya kepada Yesus sebagai Kristus Anak Allah, menolak nubuat tentang sengsara dan salib. Yesus dengan keras menegurnya, "Enyahlah iblis, engkau suatu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Setelah itu, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Injil tentang transfigurasi ini setiap tahun diwartakan pada minggu kedua Prapaskah. Selama masa liturgi ini, Tuhan membawa kita bersamanya ke tempat yang terpisah. Sementara seringkali kita dipaksa oleh kebiasaan kita untuk diam di tempat yang biasa. Dalam rutinitas kita yang sering berulang dan terkadang membosankan. Selama masa Prapaskah ini kita diundang untuk mendaki gunung yang tinggi bersama Yesus dan menjalani suatu pengalaman khusus tentang pengolahan rohani atau askese sebagai umat Allah yang kudus. Pertobatan Prapaskah adalah sebuah komitmen yang ditopang oleh rahmat untuk mengatasi lemahnya iman dan penolakan kita untuk mengikuti Yesus di jalan salib. Inilah yang perlu dilakukan oleh Petrus dan murid-muridnya agar dapat memperdalam pengetahuan kita tentang guru, memahaminya dengan sungguh, dan merangkul misteri keselamatannya yang dicapai dalam penyerahan diri sepenuhnya yang diilhami oleh cinta. Kita harus membiarkan diri kita sendiri untuk dikesampingkan olehnya dan untuk melepaskan diri kita dari keadaan biasa-biasa saja dan kesombongan. Kita perlu memulai perjalanan suatu jalan menanjak yang seperti perjalanan ke gunung membutuhkan usaha, pengorbanan, dan konsentrasi. Syarat-syarat ini juga penting untuk perjalanan sinodal yang sebagai sebuah gereja menjadi komitmen kita. Kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari merenungkan hubungan antara penebusan dosa Prapaskah dan pengalaman bersinode. Dalam retretnya di Gunung Tabor, Yesus membawa 3 muridnya yang dipilih untuk menjadi saksi dari suatu peristiwa unik. Dia ingin pengalaman kasih karunia itu dibagikan, bukan sendirian. Sama seperti seluruh hidup iman kita adalah pengalaman yang dibagikan. Karena dalam kebersamaan kita mengikuti Yesus. Bersama-sama juga sebagai gereja pesiarah pada waktunya, kita mengalami tahun liturgi dan Prapaskah di dalamnya. Berjalan bersama mereka yang telah Tuhan tempatkan di antara kita sebagai sesama pengelana. Seperti pendakian Yesus dan para murid ke Gunung Tabor, kita dapat mengatakan bahwa perjalanan Prapaskah kita adalah sinodal. Karena kita membuatnya bersama di jalan yang sama, sebagai murid dari satu guru. Karena kita tahu bahwa Yesus sendiri adalah jalan, dan karena itu, baik dalam perjalanan liturgis maupun dalam perjalanan sinode, gereja tidak melakukan apa-apa selain masuk lebih dalam dan sepenuhnya ke dalam misteri Kristus Sang Juru Selamat. Dengan demikian, kita sampai pada puncaknya. Injil menceritakan bahwa Yesus berubah rupa di hadapan para muridnya. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih seperti cahaya.
Ini adalah puncak tujuan perjalanan tersebut. Pada akhir pendakian mereka, saat mereka berdiri di puncak gunung bersama Yesus, ketiga murid diberi rahmat untuk melihatnya dalam kemuliaannya, bercahaya dalam sinar adi kodrati. Cahaya itu tidak datang dari luar, tetapi memancar dari Tuhan sendiri. Keindahan ilahi dari penglihatan ini jauh lebih besar daripada semua upaya yang dilakukan para murid dalam pendakian ke Gunung Tabor. Selama pendakian gunung yang berat, mata kita harus tetap tertuju pada jalan setapak pendakian. Namun panorama yang terbuka pada akhirnya membuat kita takjub akan kemegahan keagungannya yang dikaruniakan kepada kita. Demikian pula proses sinodal mungkin sering tampak sulit dan terkadang kita menjadi putus asa. Namun apa yang menanti kita pada akhirnya tidak diragukan lagi adalah suatu yang menakjubkan dan menakjubkan, yang akan membantu kita untuk lebih memahami kehendak Allah dan misi kita dalam melayani kerajaan-Nya. Pengalaman para murid di Gunung Tabor semakin diperkaya ketika di samping Yesus yang telah berubah rupa, Musa dan Elia muncul, masing-masing menandakan hukum dan para nabi. Inilah usulan kedua untuk Prapaskah ini. Jangan bersembunyi di balik religiositas yang terdiri dari peristiwa luar biasa dan pengalaman-pengalaman dramatis, karena takut menghadapi kenyataan dan perjuangan hidup sehari-hari, kesulitan dan kontradiksinya. Cahaya yang memperlihatkan Yesus kepada para murid merupakan antisipasi kemuliaan Paskah dan yang harus menjadi tujuan perjalanan kita sendiri saat kita mengikuti Dia sendirian saja. Prapaskah mengarahkan kita ke Paskah bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri, tetapi merupakan sarana yang mempersiapkan kita mengalami sengsara Tuhan dan salib dengan iman, harapan, dan cinta, dan dengan demikian sampai pada kebangkitan. Juga dalam perjalanan sinodal, ketika Tuhan memberi kita rahmat pengalaman persekutuan yang kuat, kita tidak boleh membayangkan bahwa kita telah tiba, karena di sana juga Tuhan mengulangi kepada kita, bangunlah dan janganlah takut. Oleh karena itu, marilah kita turun ke lembah, dan semoga rahmat yang telah kita alami memperkuat kita untuk menjadi pelaku sinodalitas dalam kehidupan harian komunitas kita. Saudara-saudari terkasih, semoga Roh Kudus mengilhami dan menopang kita pada masa Prapaskah ini dalam pendakian kita bersama Yesus, sehingga kita boleh mengalami keagungan ilahinya, dan dengan demikian diteguhkan dalam iman, bertekun dalam perjalanan kita bersama dengannya, menjadi kemuliaan bagi umatnya dan terang bagi bangsa-bangsa. Selamat berpuasa, Paus Fransiskus.